Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Srinaningsih. Saya dari kelas 3F, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Kalam. Jadi video ini akan menjelaskan mengenai akal dan wahyu menurut 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah, yang kedua ada aliran Asy'ariyah, dan yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Jadi sebelum kita membahas mengenai akal dan wahyu menurut 3 aliran, perlu untuk kita ketahui tokoh-tokoh dari ketiga aliran tersebut. Tokoh dari aliran Mu'tazilah, ada tokohnya yang terkenal dengan rasionya atau lebih mengedepankan akalnya adalah Wasil bin Atha. Sedangkan aliran Asy'ariyah, tokohnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Di mana yang saya ketahui sedikit mengenai Abu Hasan al-Asy'ari, ia adalah salah satu pengikut dari aliran Mu'tazilah juga. Namun ada beberapa hal sehingga menyebabkan Abu Hasan al-Asy'ari ini memisahkan diri, lalu dia membuat aliran, dia sebagai pencetus aliran yang bernama aliran Asy'ariyah. Dan yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini tokohnya adalah Abu Mansur al-Maturidi. Jadi itulah beberapa tokoh dari 3 aliran tersebut. Jadi dalam pembahasan kali ini mengenai kajian ilmu kalam, itu ada beberapa hal yang akan menjadikan tolak ukur mengenai akal dan wahyu menurut ketiga aliran yang akan saya coba jelaskan menurut pemahaman saya. Yang pertama, kita akan membedakan antara akal dan wahyu menurut 3 aliran melalui yang pertama adalah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengetahui baik dan buruk. Yang keempat adalah kewajiban melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah kewajiban meninggalkan keburukan. Dari 5 permasalahan yang sudah saya tuliskan ini, dari video yang sudah saya tonton, yang pertama itu adalah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengetahui baik dan buruk. Yang keempat adalah kewajiban melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah kewajiban meninggalkan keburukan. Ini adalah beberapa permasalahan yang terkait dengan ilmu kalam ataupun terkait dengan akal dan wahyu
yang akan menjadi tolak ukur perbandingan akal dan wahyu menurut 3 aliran. Yang pertama itu adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yang kita kenal, yang sama-sama kita ketahui, yaitu aliran yang lebih menggunakan rasionya. Dalam hal mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliran Mu'tazilah memposisikan akal sebagai akal untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Mu'tazilah itu cukup dengan akal. Karena jika kita mengetahui adanya suatu ciptaan, maka kita juga mengetahui bahwasannya ada penciptanya. Lalu yang kedua adalah kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Mu'tazilah juga memberikan porsi akal dalam kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu mengetahui baik dan buruk. Dalam hal ini pun aliran Mu'tazilah memberikan porsi akal lebih banyak dalam mengetahui baik dan buruk. Selanjutnya adalah kewajiban melakukan kebaikan. Dalam hal ini aliran Mu'tazilah juga menggunakan akalnya dalam kewajiban melakukan kebaikan. Selanjutnya adalah kewajiban meninggalkan keburukan. Dalam hal ini pun aliran Mu'tazilah memposisikan akal dalam kewajiban meninggalkan keburukan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini bahwasannya aliran Mu'tazilah lebih berorientasi atau memposisikan akal daripada wahyu dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya itu adalah aliran Asy'ariyah. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah tentunya, aliran Asy'ariyah dalam mengetahui adanya Allah itu memposisikan akal. Selanjutnya dalam kewajiban mengetahui Allah, aliran Asy'ariyah lebih kepada wahyu. Apabila ada seorang remaja yang sudah balik, tidak wajib hukumnya untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diturunkannya wahyu. Berbeda tentunya dengan aliran Mu'tazilah. Lalu selanjutnya dalam mengetahui hal baik dan buruk, di sini aliran Asy'ariyah menggunakan wahyu. Berikutnya adalah kewajiban melakukan kebaikan. Aliran Asy'ariyah juga lebih memberikan porsi kepada wahyu. Selanjutnya adalah kewajiban meninggalkan keburukan. Dalam hal kewajiban meninggalkan keburukan di sini Asy'ariyah juga memposisikan wahyu lebih besar daripada akal. Jadi perbandingannya di sini sangat terlihat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, yang dimana Mu'tazilah tadi lebih menggunakan akal atau rasionya dibandingkan aliran Asy'ariyah. Selanjutnya aliran Maturidiyah. Sebelum saya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan
hal-hal yang saya ketahui atau pahami, bahwasanya aliran Asy'ariyah ini menggunakan dalil dalam menentukan mengapa dia lebih menggunakan wahyu daripada akal. Jadi dia itu menggunakan dalil dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surah Al-Isra ayat 15, yang dimana artinya adalah barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah atau wahyu, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi itulah dalil yang digunakan oleh Asy'ariyah dalam mengapa dia juga lebih berorientasi kepada wahyu daripada akal, berbeda dengan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah dalam hal ini, dalam mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menggunakan akal. Dan dalam kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliran Maturidiyah memberikan porsi kepada wahyu. Selanjutnya, dalam mengetahui hal baik dan buruk, dia lebih mengedepankan akal. Selanjutnya, kewajiban melakukan kebaikan, aliran Maturidiyah lebih menggunakan wahyu atau petunjuk. Dan yang terakhir adalah dalam kewajiban meninggalkan keburukan, aliran Maturidiyah juga lebih menggunakan wahyu. Jadi di sini perbedaannya adalah aliran Maturidiyah jika hanya sekedar mengetahui maka bisa menggunakan akal. Namun ketika menggunakan atau mempraktikkan suatu hukum atau suatu kewajiban yang harus dilakukan, Maturidiyah memerlukan wahyu, bukan akal, berbeda seperti sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan akal dan wahyu menurut tiga aliran, yaitu aliran Maturidiyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.